Ya, kembali lagi ke match kedua antara BTB melawan Bangler.G. Ya, matchmaking akan berlangsung 2 menit lagi. Sambil menunggu seperti di match sebelumnya, sepertinya Iritel masih menjadi ancaman yang sangat berbahaya di Land of Dawn. Sebelumnya Iritel sangat bergerak bebas. Iritel sepertinya tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dilepas. Jadi sepertinya untuk di match kali ini, jika mereka tahu Iritel lebih baik di ban, sepertinya Matilda masih menjadi opsi prioritas ban nantinya. Hanya saja Iritel sebaiknya menjadi opsi selainnya untuk menjadi prioritas ban, karena seperti yang kita tahu Iritel dengan kecepatan larinya itu sangat kenceng ya kudanya. Ya, kita lihat dari match sebelumnya juga ya, antara King of Math dan COVID-20. Ya, tadi kita lihat mereka memang mainnya sangat kompetitif sekali ya. Tapi kita lihat di match kali ini antara BTB itu begitu guys Bang. Nah, itu artinya. Nah, kalau Bangler.G itu ya dia dari idola mereka. Mereka punya kateng idola gitu, namanya Bangler. Makanya dia nama timnya Bangler mungkin seperti itu ya, tapi kita kurang tahu. Nanti kita lihat mainnya kayak gimana. Oke, seperti itu penjelasannya. Sudah masuk 20-40, sepertinya kita akan masuk ke draft pick. Ya, Bangler adalah nama tim yang terinspirasi dari cutting. Ya, kita masuk ke draft pick. Ya, Matilda masih menjadi prioritas ban. Seperti yang kita tahu, Matilda memiliki skill-skill yang sangat merepotkan. Untuk ban selanjutnya, apa hero yang akan di-ban? Apakah hero Iritel akan di-ban? Dan sepertinya Rafaela menjadi ban yang berikutnya, karena kita tahu stun dari Rafaela, sprint gratis dari Rafaela, bahkan open map dari Rafaela menggunakan skill satunya sangat mengganggu. Ya, seperti memang yang sudah di turnamen-turnamen Runa seperti di MPL kan. Karena meta support, meta healer itu memang lagi naik-naik daunnya. Tapi kita lihat dari pembaruan patch terbaru sepertinya di nerf ya untuk meta healer ini. Ya, benar sekali. Healer di ban. Ini 3 healer di ban. Bahkan walaupun sudah di nerf, healer tetap di ban. Apakah MM akan di pick terlebih dahulu? Ternyata Martis di pick terlebih dahulu. Sepertinya Iritel tidak menjadi prioritas pick kali ini. Nolan di sisi tim biru sudah di ban, karena kita tahu hero baru pasti memiliki damage yang sangat tinggi. Ya, kita lihat dari sisi tim merah, Lancelot dan Lapu-Lapu. Apakah Lapu-Lapu akan di pick untuk menjadi XP lanernya? Ya, sepertinya Lapu-Lapu akan menjadi Lapu-Lapu dan Lancelot akan menjadi hero anti CC yang sangat berguna nanti saat war. Ya, Minsitar. Kita baru pertama kali melihat Minsitar pada kesempatan kali ini. Bahkan turnamen internasional pun jarang memperlihat Minsitar dipermainkan dalam Land of Dawn. Ya, memang karena skillnya itu meresahkan ya. Itu sangat mengesalkan beberapa player. Nah, kita lihat band-bandnya juga di sana ada Nolan ya. King Valir juga sudah di pick gitu karena slownya tingkat dewa ya guys ya, apalagi nanti kalau dikampuin sama hero-hero CC yang lain. Ya, kita lihat tadi yang di band itu Nolan ya, hero baru yang baru kemarin keluar ya. Kita lihat memang skill Nolan ini sangat lincah ya. Itu sangat sulit buat ditangkap Nolan apabila kalau memang playernya bisa main. Ya, sepertinya Valir dan Minsitar bisa dikombo. Seperti misalnya Minsitar sudah menarik lawannya dan Valir memberikan slow, lalu Minsitar memberikan efek stun dari
pasifnya. Lalu kita lihat Ben sudah diambil Bane dengan efek CC dengan ultinya, sangat meresahkan. Ya, tadi Bane ya. Ya, seperti yang ya saya tahu sebenarnya Bane dari Kurogami ini. Dia di season yang lalu dia Bane top lokal. Dia Bane NTB sebenarnya. Jadi tapi sekarang kita lihat bagaimana cara main dari Bane NTB. Ya, apakah Bane top NTB pada season lalu akan masih berjaya pada season ini? Dan kita lihat Florin sudah di-ban, hero support tetap menjadi hero yang di-ban. Ternyata Iritel akhirnya menjadi hero yang di-ban, karena seperti yang kita tahu, Iritel sangat meresahkan dari segi damage dan kecepatan larinya. Dan pick pertama dari tim merah apa setelah ban terakhir pada draft pick kali ini? Sepertinya ya Mage sepertinya yang lebih dulu diambil. Ya, ternyata hero late game Leslie di pick. Ya, Mage masih belum terlihat, tapi ada kemungkinan Novaria akan diambil. Lalu sepertinya Roam. Oh, ternyata XP laner Terizla akan menjadi pick dari tim biru. Apakah Terizla akan fix untuk di pick? Kita belum lihat gold lanernya. Ternyata ya, Benedetta dan Melissa. Melissa di pick agar Lapu-Lapu dan Bane tidak dapat masuk lebih dalam ke dalam diri ke dalam diri Melissa. Ya, sepertinya ini Mage-nya berkemungkinan muncul Novaria, karena seperti kita tahu high ground dari Novaria itu sangat meresahkan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Lunox mungkin akan menjadi damage dealer. Oh, wow. Ternyata Minotaur akan di pick. Ternyata sepertinya ini Bane mid laner. Ya, seperti yang kita tahu, Bane mid laner jika mengambil item Mage skill 2-nya akan memberikan darah atau lifesteal yang sangat tinggi. Matchmaking yang cukup unik dari tim BTB. Apakah BTB akan menguasai Land of Dawn mengalahkan Banglair, atau Banglair akan mengalahkan BTB dari segi mikro dan makronya? Oke, terima kasih. Kebetulan ketua umum kita bawa gorengan ya. Oke, bentar lagi ya. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam Land of Dawn yang mempertemukan kedua tim, di mana tim Banglair melawan tim BTB. Hyper yang cukup ya sangat bagus untuk di pick ya. Welcome to Mobile Legends. Selamat datang di Land of Dawn. Kita lihat Hyper sudah berjalan, seluruh hero berjalan ke lane-nya masing-masing. Kita lihat pertama kalinya Bane mid laner dipertontonkan di pertandingan Mobile Legends. Ya, seperti yang udah saya bilang tadi ya. Karena kita lihat memang Bane ini kemarin memang statnya bagus di season lalu. Tapi kita tidak tahu untuk season sekarang ini. Jadinya nanti kita nantikan saja gameplay. Ya, Martis sudah mengambil buff biru dan buff merah sepertinya akan diambil. Sebelumnya sudah dibantu oleh Minsitar. Little Wanderer akan segera diambil. Ya, pengambilan cukup mudah dari tim merah karena tidak ada kontes. Ya, Martis masih fokus untuk mengambil jungle-nya di wilayah sendiri. Tidak ada tanda-tanda untuk mengganggu buff musuh. Ya, Leslie sudah mulai di pick off dan ternyata apakah tidak jadi terpick off. Nyaris saja Minsitar menjadi target untuk di pick off, dan apa yang terjadi? Oh, ternyata Minsitar terpick off tetapi dapat ditarik Leslie-nya. Leslie terpick off 1-1, tetapi berbanding Roam itu tidak bagus.
Memang ini awalnya memang cukup baik ya buat kedua tim karena memang dapat 1 poin ya. Tapi kita lihat di sini ya ada Julian sendiri, apakah masih bisa? Oh, ternyata langsung disikat saja oleh Lance dari Telong ya. Di sini kita lihat dia langsung saja melawan Martis, di kill saja oleh Martis ya. Karena memang hero Martis ini kalau lagi lihat musuh dengan HP dikit memang untuk menggunakan momok yang menakutkan bagi tim-tim musuh. Ya, benar sekali. Martis masih menjadi, ya, sepertinya turtle juga didapat oleh mid lanernya. Sepertinya tadi memang retri Martis sudah dipakai untuk mengalahkan Lancelot, tapi tidak mengapa selagi turtle diamankan oleh salah satu tim, maka gold team tersebut mencukupi untuk mengungguli mid atau late game. Ya, masih bertarung antara Benedetta melawan Lapu-Lapu, tetapi sepertinya gold laner akan menjadi top atau posisi yang sangat enak untuk di-ganking. Dan ternyata Minsitar diserang, tidak ada yang terpick off. 4 melawan 4 war terjadi. Apakah Lancelot akan terpick off? Hampir saja Baden terpick off. Minsitar masih mencoba lebih, dan ternyata Leslie meng-pick off Minsitar, tetapi terpick off kembali Leslie-nya oleh Martis. Ya, sepertinya tidak ada war yang terlalu berbahaya. Warnya masih seperti biasa, tapi masih saja dilanjutkan. Lancelot masih saja bernafsu. Ya, Benedetta masih mengambil lane jauh, memotong lane. Apakah Benedetta akan dapat di pick off? Hampir saja, untung saja skill Benedetta sangat banyak dan kemampuannya yang lincah dapat memudahkannya untuk kabur sehingga tidak dapat di pick off. Sepertinya gold lane tetap akan menjadi top pilihannya untuk menjadikan pick off. Martis akan terpick off dan ternyata mati oleh Minotaur. Bane masih cukup meresahkan dengan efek CC-nya. Ya, oke, kita lihat dari tadi ya di sini Lapu-Lapu dan Benedetta dari VR, 46 dan Julian yang adu mekanik dari tadi ya, dan sampai saat ini belum ada yang saling menumbangkan satu sama lain. Oke, kita lihat di sisi gold lane di sini emang dari early game tadi sudah rusuh ya sampai sekarang. Nah, kita lihat Lance dari Telong di pick off saja tadi. Leslie membuka ulti tapi ditahan di sana dengan Martis masih berusaha merebut Lord. Apakah dari tim Bangler di sini dapat mendapatkan turtle keduanya? Sekarang kita. Oh, ternyata Martis mendapatkan turtle. Iya, lini tengah sedang terjadi perebutan pengambilan pick off oleh kepada Benedetta. Benedetta hampir saja terpick off. Ya, Bane mid laner. Ya, permainan yang cukup unik dari tim BTB, tetapi Bangler tidak kalah permainan uniknya karena tidak ada hero damage per second atau damage per second dari gold lanernya. Gold lanernya masih bisa dibilang mage karena Melissa itu walaupun damage, ya, sepertinya Lapu-Lapu akan segera di pick off. 3 orang masuk ke dalam situ dan iya, Lapu-Lapu terpick off oleh Martis. Ya, tidak bisa di pick off. Melissa memang sangat menyusahkan. Selain itu, lane atas sudah didapatkan turretnya. BTB sudah kekurangan turret. Ya, Melissa masih saja tidak bisa di pick off karena terlalu susah dengan skill 2-nya yang bisa membuka map. Ya, kita lihat dari permainan yang dari awal ya. Kalau menurut gua Melissa memang dari awal main jarak. Nah, kita lakukan Leslie-nya udah hitnya itu gede di early game. Tapi juga kan jaraknya lumayan jauh. Ya, di sini mau tidak mau Melissa memang sepertinya main jarak. Tapi walaupun main jarak,
kalau dibawa ke late game, Leslie tetap bakal makin sakit. Ya sama aja bohong kalau memang digituin, tapi mau gimana lagi, karena jika dibawa ke late game bisa saja tim tim merah akan mengungguli permainan. Ya, Minsita telah membuka ultinya. Apakah dan turtle akan didapatkan? Ternyata Lapu-Lapu yang mendapatkan turtle-nya. Wah. Ya, tim biru 4 hero terpick off. Hanya tersisa Melissa. Apakah Melissa akan langsung di pick off? Oh, sepertinya turret tengah akan langsung saja di-push. Bahkan Lapu-Lapu juga akan mengepush turret lane-nya sendiri. Buff musuh sudah berhasil diambil oleh Lancelot. Sepertinya telah ada counter. Ya, Leslie hanya membuka map untuk melihat Melissa. Sepertinya Melissa masih ingin menjaga jarak. Ya, sudah dibuka ultinya. Melissa dicoba untuk di kill. Oh, ternyata Leslie-nya yang terkill. Masih selamat. Minotaur tidak bisa kembali, mati langsung di tangan Valir. Iya, Benedetta masih menggocek Lapu-Lapu, tidak bisa dikalahkan. Memang Benedetta yang anti CC ini masih bisa menggocek Lapu-Lapu. Di bawah Lancelot mengincar Valir, tetapi tidak terpick off. Dia Lancelot tidak memiliki skill. Apakah dapat kabur? Ternyata terpick off oleh Martis. Martis masih ingin lebih. Bane di pick off. Oh, ternyata tidak. Hampir saja Bane menjadi sasaran pick off selanjutnya. Oke, kita lihat ya, masih di sini bersama Lapu-Lapu. Kita ada Benedetta ya, kita lihat di sini apa yang terjadi. Oh, bisa selamat ya Benedetta dari Julian di sini. Sudah adu mekanik dengan Lapu-Lapu. Oh ya, dari tadi ya kita lihat fight yang di bawah itu memang seru ya. Kita tidak henti-henti melihat Melika War itu di bawah. Ya, seperti yang kita lihat, sepertinya Minotaur memang rotasinya sangat bagus. Bahkan beberapa kali sangat ingin membantu untuk mempick off Melissa. Hanya saja memang Melissa sangat susah untuk di pick off. Ya, di sini masih ya Lapu-Lapu dengan Benedetta. Yang di sini mereka nyaman di zona mereka sendiri ya. Kayaknya di sini mereka keduanya tidak mau kalah adu mekanik ya, di sini. Sepertinya sudah nyaman. Ya, seperti yang kita tahu, XP Laner adalah tempatnya adu mekanik. Jika tidak ada adu mekanik, bukan XP Laner namanya. Lihat, Lapu-Lapu masih ingin lebih, tetapi Benedetta tidak ingin melebih-lebihkan. Ya, Lord akan di pick off. Apakah Lancelot ingin mendapatkan Lord? Ya, karena yang berlebihan itu kurang baik ya. Ya, memang. Jadi Lapu-Lapunya juga tidak sengaja tidak mengejar. Lordnya di reset, dan ternyata sengaja di reset. Apakah Lancelot memiliki rencana lain? Sepertinya Benedetta ingin coba di kill, dan apa yang didapat? Oh, ternyata counter pick off. Lancelot terbunuh. Lapu-Lapu, apakah Lapu-Lapu akan terpick off? Ternyata terpick off juga. Tanpa adanya Lapu-Lapu dan Lancelot, sepertinya Lord akan menjadi Lord yang free untuk tim Bangler. Ya, masih dicoba untuk di kontes, tapi oh, Martis masih mendapatkan turtle karena retrinya tidak poke. Ya, masih dicoba untuk di pick off, ternyata Bane-nya terpick off. Leslie hanya bisa menunggu di turret, tidak ada yang menemani. Martis masih ingin lebih. Leslie terbunuh dan Minotaur menjadi korban berikutnya. Ya, Lancelot hanya fokus ke buff-nya karena kita tahu Lancelot masih butuh damage. Turret di bawah sudah didapatkan. Sepertinya Lord masih berjalan di lane atas. Ya, apakah mid? Oke, mid lane sudah dipush, turret, outer turretnya. Inner turret di bagian atas akan dihancurkan, dan ternyata apakah turret atas, inner turret akan hancur? Ternyata inner turret
Mid lane sudah hancur. Tersisa base turret dan ternyata Benedetta memulai war. Apakah terjadi pick off Melissa? Darah terlalu tipis. Apakah dia dapat mundur? Oh, terpick off oleh Minotaur. War masih berlanjut. Tim merah masih ingin lebih. Valir terpick off, Martis terpick off. 4 hero terpick off dan Benedetta akan coba untuk dibunuh. Oh, ternyata Benedetta masih berhasil kabur. Langsung saja one strike push dari mid lane. Apakah dapat dipush hingga ke turret tengah? Hingga base turret. Apakah base turret dari mid lane dapat dihancurkan? Dan ternyata Benedetta masih ingin mempertahankan lane-nya. Apakah bisa? Ternyata Leslie terpick off. Nyaris saja base turret mid lane dihancurkan. Melissa masih dapat mempertahankan lane-nya. Ya, seluruh hero dari tim Bangler telah hidup kembali. Tidak ada kesempatan untuk nge-push karena Leslie sudah terpick off. Minotaur masih mencoba untuk menjalankan lane gold, tetapi Minotaur masih dipukul mundur oleh Minsiter. Melissa berada di gold lane. Ya, Lancelot, duel antara Lancelot melawan Martis dan ternyata Martis terpick off. Lancelot memiliki damage yang sangat tinggi dari Telong. Ya, sepertinya Lancelot menjadi ancaman besar dari tim merah. Di samping itu Leslie sudah hidup kembali dengan damage-nya. Ya, Minsiter mencoba untuk tidak bisa terlalu maju. Lord telah muncul. Apakah akan ada kontes, tetapi tidak ada Martis untuk mendapatkan Lord. Sepertinya ya, konsel play sudah dibuka. Ya, telah ditarik 3 orang hanya saja tidak ada yang terpick off. Oh, Bane telah terpick. Benedetta mendapatkan Lord yang kedua. Lapu-lapu dicoba untuk di pick off. Ternyata 3 member dari BTB telah terpick off. Leslie hanya mencoba memainkan lane jauhnya. Ternyata Lancelot juga sudah di pick off. Sepertinya Leslie ini mirip Claude, hanya saja ini versi burst damage. Iya, Leslie mati langsung. Base turret mid lane sudah dihancurkan dan apakah yang terjadi? Oh, langsung saja di-push. Kemenangan untuk tim Bangler. Victory! Ya, tim yang terinspirasi dari Cutting yang tidak bisa disebutkan namanya. Selamat kepada tim yang telah memenangkan pertandingan. Ya, kita lihat MVP dari tim Bangler adalah Melissa. Seperti yang kita tahu, Melissa sangat meresahkan dengan all hitnya. Bisa hit 5 orang sekaligus. Ya, memang tadi permainan yang kompetitif ya, tadi sengit sekali. Oke, itu adalah match kedua pada hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan match-match selanjutnya. Jadi jangan lupa ya, tetap dipantengin terus YouTube-nya. Ya, ini adalah match terakhir pada hari ini. Tetap pantau Hige Himatika untuk jadwal matchmaking berikutnya. Selamat malam.